Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Baiklah, hari ini adalah hari yang ketiga gitu ya, pertemuan yang ketiga. Di praktek audit kita akan membahas masalah siklus penjualan dan penagihan piutang usaha di modul kedua. Oke, kita lihat. Ini nanti saya akan jelaskan secara umumnya saja. Untuk teknisnya, teknis item pekerjaannya, per KKP-nya nanti juga akan saya bantu dengan audio gitu ya. Oke, seperti yang kita sudah pahami bahwa di siklus penjualan dan penagihan piutang ya, penjualan itu ada yang tunai dan ada yang kredit gitu ya. Ketika penjualan itu tunai, berarti nanti ada kas masuk, kemudian ada penjualan. Nah, kemudian kalau penagihan penjualan secara kredit, berarti akan muncul piutang. Nah, di sini nih kita akan membuktikan bagaimana penjualan dan piutang itu memenuhi asersi-asersi manajemen. Itu ya. Sebelum kita masuk, kita lihat dulu. Di sini ada bahkan proses audit ya. Di modul pertama kemarin kita sudah melakukan perancangan audit, mulai dari mengisi perikatan audit atau kegiatan prapenugasan gitu ya. Kemudian ada merencanakan audit, sudah mengisi jadwal bagaimana prosedur analitik, kemudian pekerjaan lapangan sampai dengan pengujian saldo. Nah, kemudian ada pelaksanaan prosedur penilaian risiko. Nah, di sini nih kita akan mengidentifikasi bagaimana risiko-risiko yang akan muncul mulai dari pengendalian internal, kemudian risiko terhadap nilai risiko di tingkat laporan keuangan, dan asersi-asersi itu kita akan nilai, gitu ya. Nah, kita melihat di pengujian SPI, pengujian sistem pengendalian internal, ini menjadi sangat penting ketika kita melihat siklus penjualan dan piutang. Kenapa? Karena di prosedur awal kita harus mengetahui bagaimana pengendalian internal sebuah siklus di penjualan dan piutang itu kita pahami. Apakah semua prosedur, sistem, kemudian kebijakan itu dijalankan dengan bagus atau tidak. Karena sudah sering saya sampaikan bahwa ketika itu dijalankan, kemudian dijalankan dan bagus, otomatis resikonya itu juga akan kecil gitu kan. Begitu sebaliknya kan gitu. Nah, kalau kita melihat jenis dari prosedur itu ada pengujian sistem pengendalian internal, kemudian ada pengujian substantif ya. Nah, kita akan melakukan dua hal ini, pengujian SPI, kemudian pengujian substantif, di mana kita sudah melihat dan dibantu dalam pekerjaan audit di PT Sugus ini. Pengujian SPI-nya sudah dilakukan oleh Saudari Lita gitu ya. Dan hasilnya sudah ada, saudara boleh melihat hasil SPI-nya itu di buku 1 kalau nggak salah ya, di buku 1 modul 2. Nah, hasil pengujian sistem pengendalian internalnya mulai dari halaman 46, kemudian 47, kemudian sampai dengan halaman 50, di mana sudah disimpulkan bahwa SPI terhadap siklus penjualan dan penagihan piutang itu hasilnya bagus atau baik. Artinya resikonya rendah nanti di sana. Ya. Nah, tinggal nanti kita akan melakukan pengujian, baik pengujian analitik, transaksi maupun pengujian saldo akun rinci gitu ya. Nah,
Kalau kita melihat prosedur analitik ini sebenarnya lebih detailnya kita akan mengetahui bagaimana rasio-rasio yang ada di laporan keuangan, terutama pada piutang usaha ini kita melihat apakah ada misalkan kenaikan atau penurunan yang sangat signifikan gitu ya. Nah, hal ini untuk apa? Kalau di awal tentunya untuk melihat bagaimana kita akan melakukan pengujian lebih luas lagi, lebih dalam lagi gitu kan. Nah, kalau di akhir ya menentukan opini opini audit kita terhadap piutang usaha itu seperti apa gitu kan. Nah, rasio-rasio itu selain dua hal penting itu juga membantu auditor itu dalam mengungkapkan bagaimana peristiwa atau transaksi yang tidak biasa itu muncul. Kemudian bagaimana adanya perubahan-perubahan akuntansi, baik itu metode penghitungan, kemudian syarat-syarat penjualan misalkan atau apa gitu kan. Dan perubahan usaha, fluktuasi acak maupun salah saji. Nah, ini bagaimana prosedur analitik itu juga harus kita lakukan di pengujian piutang usaha. Nah, yang paling terpenting di pengujian saldo akun itu adalah di piutang itu kita akan membuktikan bagaimana asersi manajemen itu dipenuhi. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keberadaannya. Jadi piutang usaha itu keberadaannya itu ada enggak toh? Jangan-jangan cuma angkanya saja gitu kan. Cuma angkanya saja. Padahal angkanya besar, tapi kita tidak pernah mengetahui, sehingga harus kita lakukan namanya konfirmasi kepada siapa? Kepada pihak ketiga tentunya, atau dalam hal ini adalah pelanggannya PT Sugus. Ada beberapa pelanggan di sana ya. Kalau secara rinci sebenarnya prosedur audit kemudian kertas kerja itu sudah disiapkan di modul 2 ya. Tinggal kita nanti mengikuti prosedur yang harus dilakukan untuk pengujian penjualan dan piutang usaha ini ya. Mulai dari meminta daftar piutang usaha per pelanggannya, mulai dari PT Krakatau, kemudian PT Merdeka, Nuansa di halaman 52 gitu ya, sampai dengan halaman 56. Itu semuanya sudah ada di sana. Nah, kemudian ini berkaitan dengan konfirmasi ya. Bukti konfirmasi juga sudah ada keterangan, tinggal saudara menganalisisnya, kemudian membuktikannya dengan beberapa spotting schedule ya, untuk membantu lead schedule-nya dari piutang usaha itu sendiri di modul 2, kertas kerja, pemeriksaan, buku 2, ada halaman 21 ya, lead schedule-nya atau top schedule-nya. Kemudian spotting schedule-nya sampai ke belakang itu spotting schedule. Nah, kemudian untuk keberadaan itu sendiri bisa dibuktikan dengan mengumpulkan beberapa bukti. Contoh bukti piutang dari vouching. Kita melihat bagaimana invoice surat-surat kelengkapan bukti piutangnya itu ada. Kita vouching. Kita telusur ulang bagaimana pencatatan awal sampai dengan berakhir di buku besar gitu ya. Kemudian cek pembayaran setelah tanggal neraca. Nah, ini juga sangat penting. Nah, yang kedua berkaitan dengan kelengkapan. Apakah piutang usaha itu lengkap berkas-berkasnya sesuai dengan sistem dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh PT Sugus. Kita cek daftar tagihan dan pembayarannya, mulai dari tanggal, otorisasi gitu ya, jumlah, potongan, kita cek semuanya. Kemudian kita akan membuktikan masalah asersi, hak dan kewajibannya. Cek semua dokumennya. Apakah benar ini piutang diakui dan benar-benar dimiliki atau milik dari PT Sugus itu sendiri gitu kan. Nah, jangan-jangan ini belum bisa diakui, ternyata
syarat-syarat pembayarannya atau syarat-syarat transaksinya lemah atau tidak sesuai. Kemudian penilaian berkaitan dengan mulai dari mengecek umur piutang, kemudian uji kecukupan cadangan kerugian piutang. Kemudian kita melihat juga ada beberapa hasil konfirmasi yang menyatakan bahwa pelanggannya itu sudah dinyatakan bangkrut gitu kan. Hal itu berarti harus ada kebijakan untuk menghapus piutang, baik itu dengan cara langsung atau tidak langsung gitu kan, dengan mencadangkan atau langsung mengakui sebagai biaya gitu kan. Kemudian kita juga akan membuktikan bagaimana presentasen dan disclosure-nya. Cek penyajian piutang apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Penyajiannya sudah standar atau belum. Kita berarti melihat nanti pencatatannya di laporan keuangan atau buku besarnya di PT Sugus itu sendiri ya. Nah, itu secara umum seperti itu. Untuk kelengkapannya saudara bisa lihat di modul 2 mulai dari halaman 17 sampai dengan halaman terakhir itu di halaman 42 ya, 41 mulai dari uji ketaatan, uji kewajaran dengan prosedur analitik, semuanya ada. Tinggal saudara mengikuti saja prosedurnya seperti apa. Tuh. Kemudian yang paling terpenting di sini ketika kita melihat semua uji ketaatannya sudah oke, berarti kita akan memasuki uji saldo akun. Nah, dari uji saldo akun itu kita melihat bukti atau hasil konfirmasi dari piutang usaha yang sudah disampaikan, sudah dikirim, yaitu tanggal 14 dan tanggal 1 Februari, tanggal 14 Januari dan tanggal 1 Februari. Nah, kita lihat di sana ada beberapa keterangan pengumpulan bukti di halaman 56 gitu ya. Mulai dari kita menemukan hasil pemeriksaan atau vouching dari jurnal penjualan, ada 2 masalah yang ada. Kemudian dari konfirmasi piutang usaha itu sendiri ada 16 keterangan tentang hasil konfirmasi setiap pelanggannya. Nah, kita akan lakukan telaah ini, kemudian mencocokkan dengan saldo akun di laporan keuangannya atau tab schedule-nya di laporan keuangan PT Sugus. Nah, ketika itu ada ketidaksesuaian, berarti harus kita lakukan penjurnalan. Apakah itu jurnal reklasifikasi atau adjustment gitu ya. Nah, itu secara ringkasnya. Kemudian untuk PPN keluaran nanti mengikuti transaksi yang ada di penjualan kredit atau penjualan tunai. Apakah dalam penghitungan, kemudian perlakuan dan pencatatan PPN itu salah atau perlu dikoreksi, ini biasanya nanti mengikuti gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk bukti kelengkapan tadi ada misalkan surat jalan, faktur, kemudian bukti bank masuk. Itu adalah salah satu bagaimana kita menelusur kelengkapan dari setiap transaksi penjualan, baik itu tunai maupun penjualan kredit. Seperti itu ya. Intinya bahwa dalam melakukan pemeriksaan di siklus penjualan dan piutang ini, kita harus memahami bagaimana prosedur audit itu dilakukan. Tahapannya apa-apa saja ya, mulai dari kita harus memahami bisnis klien, kita harus memahami kebijakan-kebijakan pada penjualan dan piutang, sistem informasi akuntansinya. Kemudian kita juga melakukan prosedur analitik, sampai dengan melakukan pengujian saldo akun rinci, sampai buktinya. Kemudian di akhir kita akan simpulkan
bagaimana beberapa hasil pemeriksaan kita itu mengacu pada standar dan kebijakan, sehingga kita bisa simpulkan bagaimana siklus penjualan dan piutang ini wajar atau tidak wajar. Seperti itu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.